Assalamualaikum semuanya. Terima kasih udah klik video ini. Perkenalkan, saya pendongeng horor yang siap menemani malam-malam kalian. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Malam itu, hujan turun deras di sebuah hutan lebat yang terletak di pinggiran desa terpencil. Hutan itu dikenal sebagai hutan alas sukma, tempat yang menurut warga setempat dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Tapi bagi Rama, Bayu, dan Sinta, tiga sahabat yang sedang dalam perjalanan menuju perkemahan, itu hanyalah mitos belaka. Mereka tidak menyangka, perjalanan yang awalnya menyenangkan akan berubah menjadi mimpi buruk. Awal mula petaka, saat melintasi jalan setapak di tengah hutan, mobil mereka tiba-tiba mogok. Mesin mati mendadak, dan ponsel mereka kehilangan sinyal. Bayu, yang bertindak sebagai pemimpin kelompok, mencoba menyalakan mesin berkali-kali, tapi gagal. "Apa kita jalan kaki ke desa terdekat?" tanya Sinta, suaranya terdengar cemas. "Tidak ada pilihan lain," jawab Rama. Mereka akhirnya meninggalkan mobil dan berjalan mengikuti jalan setapak. Hujan mulai reda, tetapi kabut tebal turun, membuat jarak pandang terbatas. Namun, setelah berjalan hampir 1 jam, mereka sadar telah berputar-putar di tempat yang sama. Jalanan terasa asing, pepohonan menjulang tinggi seolah mengurung mereka. "Tunggu, bukankah ini jejak kita tadi?" ujar Bayu sambil menunjuk bekas jejak kaki yang berlumpur. Sinta mulai gemetar. "Bagaimana bisa? Kita berjalan lurus terus." Ketiganya mulai panik. Hutan semakin gelap, dan suara-suara aneh terdengar di kejauhan. Suara seperti bisikan samar, diikuti oleh bunyi langkah kaki yang terdengar di antara dedaunan. Sosok tak terlihat, mereka mempercepat langkah, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, tiba-tiba Rama berhenti. "Hei, kalian dengar itu?" bisiknya. Mereka menahan napas. Ada suara langkah kaki lain yang mengikuti mereka dari belakang. Saat mereka berbalik, tidak ada siapapun. Sinta menggenggam lengan Bayu erat-erat. "Aku takut." Tiba-tiba, suara cekikikan pelan terdengar dari balik pepohonan. Mereka saling pandang, wajah mereka dipenuhi ketakutan. "Lari!" teriak Rama. Mereka berlari sekuat tenaga, tanpa tahu arah tujuan. Hutan seakan berubah menjadi labirin tanpa akhir. Setiap kali mereka berpikir telah menemukan jalan keluar, mereka kembali ke tempat yang sama, sebatang pohon besar dengan akar yang menyerupai tangan mencengkeram tanah. "Kita terjebak," bisik Bayu, napasnya tersengal. Tiba-tiba, Sinta menjerit keras. Wajah di balik pohon, Rama dan Bayu menoleh. Di belakang Sinta, tepat di balik pohon, ada sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya menyeringai lebar. Gaunnya lusuh, dan kulitnya seakan membusuk. Sosok itu melayang mendekati Sinta, tangannya terulur. Sinta terhuyung mundur, tubuhnya gemetar. "Jangan!" Bayu dan Rama segera menariknya dan kembali berlari. Suara tawa menyeramkan bergema di seluruh hutan. Langkah kaki mereka semakin cepat, tetapi semakin mereka berlari, suara tawa itu semakin dekat. Tiba-tiba, kaki Rama tersandung akar dan ia jatuh terjerembab. Saat ia mencoba bangkit, ia melihat sesuatu di tanah, sebuah papan kayu lapuk bertuliskan, "Jangan masuk, hutan ini milik mereka." Jantung Rama berdegup kencang. Pelarian terakhir, Bayu membantu Rama berdiri. "Kita harus keluar dari sini." Mereka berlari tanpa henti, sampai akhirnya melihat cahaya dari kejauhan. Harapan muncul di wajah mereka. Mereka berlari menuju cahaya itu. Namun, tepat saat mereka hampir sampai, cahaya itu padam. Dan mereka kembali berdiri di tempat yang sama. Di depan pohon besar itu. Dengan sosok perempuan berambut panjang kini berdiri di hadapan mereka, menyeringai. Gelap, dan malam itu, tiga sahabat itu tidak pernah ditemukan lagi. Kembali dari kegelapan, beberapa hari setelah menghilangnya Rama, Bayu, dan Sinta, warga desa sekitar mulai resah. Hutan alas sukma memang terkenal angker, dan tidak ada yang berani masuk ke dalamnya, apalagi setelah kejadian-kejadian sebelumnya. Namun, keluarga dan teman-teman mereka tidak bisa tinggal diam.
Sebuah tim pencari yang terdiri dari warga desa dan beberapa orang pintar yang memahami hal mistis memutuskan untuk masuk ke hutan dan mencari jejak mereka. Di bawah langit mendung, mereka melangkah ke dalam hutan yang sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara hewan malam, hanya kesunyian yang mencekam. Jejak yang hilang. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menemukan sesuatu. Mobil yang ditinggalkan Rama dan teman-temannya masih ada di pinggir jalan setapak, tapi sudah tertutup daun dan lumpur, seolah sudah berbulan-bulan tidak tersentuh. Aneh, mereka baru hilang 2 hari yang lalu, ujar salah satu warga. Namun, hal yang lebih mengerikan terjadi saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Mereka menemukan sepatu Sinta di dekat akar pohon besar yang misterius. Seorang pria tua, Mbah Surya, yang dikenal sebagai dukun desa, menatap pohon itu dengan raut wajah ngeri. Ini bukan pohon biasa, ini penjaga gerbang alam mereka. Semua menoleh ke arahnya. Kalian harus pergi sebelum terlambat, lanjutnya. Namun, sebelum ada yang sempat bereaksi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari balik pepohonan. "Pak, itu Rama!" teriak salah satu warga. Mereka yang kembali. Di antara kabut, muncul 3 sosok yang berjalan terseok-seok. Mereka adalah Rama, Bayu, dan Sinta. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan tubuh mereka dipenuhi goresan. Warga bergegas mendekati mereka, tapi Mbah Surya menahan mereka. "Jangan sentuh mereka." Ketiganya hanya berdiri diam, tidak berbicara sepatah kata pun. Mata mereka kosong, seperti orang yang kehilangan jiwa. Mbah Surya mengeluarkan segenggam garam dan menaburkannya ke tanah. Begitu butiran garam menyentuh tanah, tiba-tiba Rama, Bayu, dan Sinta menjerit histeris. Tubuh mereka gemetar, sebelum akhirnya jatuh pingsan. Rahasia hutan alas Sukma. Setelah dibawa kembali ke desa, mereka bertiga mulai sadar. Namun, sesuatu terasa berbeda. Sinta menangis terseduh-seduh. "Aku ingat semuanya. Kami terjebak di sana selama bertahun-tahun. Tapi bagaimana bisa baru 2 hari berlalu?" Bayu menatap tangannya yang masih kotor oleh lumpur, lalu bergumam, "Di dalam sana." Waktu berjalan berbeda. Mbah Surya menatap mereka dengan sorot mata dalam. "Kalian beruntung bisa kembali. Tidak banyak yang bisa keluar dari sana." Namun, sebelum mereka bisa bertanya lebih lanjut, Rama tiba-tiba berbisik pelan. "Tapi, aku rasa kita tidak benar-benar kembali sendiri." Mbah Surya terdiam, dan malam itu, di rumah masing-masing, mereka mendengar bisikan yang sama. "Kalian belum selesai." Bayangan dari kegelapan. Malam pertama setelah mereka kembali dari hutan alas Sukma terasa berbeda. Rumah mereka terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun semua jendela tertutup rapat. Sinta tidak bisa tidur. Bayangan pengalaman mengerikan itu masih menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat pohon besar itu, melihat sosok perempuan berambut panjang yang tersenyum menatapnya. Lalu, ia mendengar sesuatu. Ketukan di jendela, pelan, tapi berirama. Tok, tok, tok. Jantung Sinta berdegup kencang. Kamarnya berada di lantai 2. Tidak mungkin ada seseorang di luar jendela. Dengan tangan gemetar, ia berusaha mengabaikannya. Namun, ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Perlahan, dengan napas tertahan, Sinta menoleh ke arah jendela. Dan di sana, ada sepasang mata pucat yang menatapnya dari balik kaca. Sinta menjerit sekencang-kencangnya. Mereka tidak pernah pergi. Di tempat lain, Rama dan Bayu juga mengalami hal yang sama. Bayu terbangun karena suara langkah kaki di kamarnya. Ketika ia menyalakan lampu, tidak ada siapapun. Namun, ia melihat sesuatu di cermin lemari pakaiannya. Sebuah bayangan hitam berdiri di belakangnya. Saat ia berbalik, tidak ada siapapun. Tapi ketika ia kembali melihat cermin, bayangan itu semakin mendekat dan mendekat. Rama, di sisi lain, mendengar suara perempuan berbisik di telinganya saat ia hampir tertidur. "Rama, kau pikir kau bisa kabur?" Ia melompat dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Ruangan kosong. Namun, di sudut kamar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding, ada bekas cakaran panjang,
seolah-olah sesuatu telah berusaha keluar dari dalam dinding. Ketiganya bertemu keesokan paginya, wajah mereka pucat dan mata mereka sembab karena kurang tidur. "Kalian juga?" tanya Bayu dengan suara parau. Sinta mengangguk, tangannya masih gemetar. "Mereka masih mengikuti kita." Mbah Surya, yang sudah menunggu mereka di rumahnya, hanya menghela napas panjang. "Aku sudah memperingatkan kalian," katanya dengan suara berat. "Jika kau pernah masuk ke dunia mereka, mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja." Rama menelan ludah. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Mbah Surya menatap mereka dengan serius. "Satu-satunya cara adalah kembali ke hutan itu, dan menyelesaikan apa yang belum selesai." Kembali ke hutan alas Sukma. Malam itu, dengan tubuh gemetar dan hati yang dipenuhi ketakutan, mereka kembali ke tempat yang hampir menjadi kuburan mereka. Kabut tipis menyelimuti hutan, dan suara-suara aneh mulai terdengar di antara pepohonan. Langkah mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang berusaha menarik mereka kembali ke dalam kegelapan. Saat mereka tiba di pohon besar itu, angin tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi sunyi. Tiba-tiba, tanah di depan mereka merekah. Dari dalam tanah yang retak itu, sosok perempuan berambut panjang muncul perlahan, dengan mata kosong yang menatap mereka. "Kenapa kalian kembali?" Suaranya terdengar seperti bisikan angin yang menusuk. Sinta menggigit bibirnya. "Kami hanya ingin menyelesaikan ini, kami ingin bebas." Perempuan itu tersenyum lebar, senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. "Kalian sudah menjadi milik hutan ini," katanya sambil melayang mendekat. "Dan tidak ada yang bisa pergi, tanpa memberikan pengganti." Mbah Surya yang berdiri di belakang mereka tiba-tiba berteriak, "Cepat! Taburkan garam ini ke tanah." Rama dan Bayu dengan panik mengambil garam yang diberikan Mbah Surya dan menebarkannya di sekitar pohon. Tiba-tiba, suara jeritan menggema di seluruh hutan. Sosok perempuan itu menjerit marah, tubuhnya perlahan menghilang dalam pusaran angin hitam. Pepohonan bergetar, tanah bergetar hebat, dan kemudian, keheningan. Mereka bertiga terjatuh ke tanah, napas tersengal-sengal. Hutan kembali gelap, tapi kali ini, tidak ada suara bisikan atau bayangan yang mengintai mereka. Mbah Surya menatap mereka dengan mata penuh kelelahan. "Kalian sekarang bebas, tapi ingatlah, jangan pernah kembali ke sini lagi." Mereka bertiga mengangguk lemah, dan tanpa menoleh ke belakang, mereka meninggalkan hutan alas Sukma. Untuk selamanya. Tamat.